Hari itu makin kencang bahwa sesudah pensiun dari presiden di Oktober nanti, Jokowi akan bergabung di Golkar sebagai elit pimpinan di sana. Dan itu bukan hanya Jokowi, kemungkinan besar keluarganya semua akan dipindahkan ke Golkar. Mulai dari Gibran sampai ke Bobi yang sampai sekarang masih di PDI Perjuangan. Bahkan Kaesang juga kabarnya akan dipindahkan ke Golkar. Karena PSI bisa dipastikan tidak akan lolos ke Senayan dan akhirnya akan ditinggalkan begitu saja karena Golkar itu lebih seksi dan menarik buat keluarga Jokowi. Golkar memang lagi seksi-seksinya. Tahun 2019 lalu Golkar hanya mendapat suara sebanyak 12,31% saja. Tetapi di tahun 2024 ini, suara Golkar melejit di angka 15% suara menurut hasil quick count. Dengan begitu, dari jumlah total kursi di DPR RI sebanyak 575 kursi, Golkar bersama PDI Perjuangan diperkirakan bisa mendapatkan seratusan kursi. Dan kalau Golkar diperhitungkan mendapat kursi lebih banyak dari PDI Perjuangan, maka Golkar bisa mendapatkan kursi istimewa, yaitu kursi Ketua DPR RI. Ini yang menjadikan Golkar itu begitu seksi untuk dikendarai. Naiknya suara Golkar yang begitu signifikan dari 2019 ke 2024, bisa dibilang itu bukan hanya berkat ketua umumnya Airlangga Hartarto saja, tapi sebagian besar juga berkat cawe-cawenya Jokowi. Posisi Airlangga yang menjadi Menko Perekonomian yang juga punya kuasa terhadap pembagian bansos bisa jadi menjadi penentu naiknya suara Golkar sedemikian tingginya hingga mereka berpotensi mengalahkan jumlah suara kursi PDI Perjuangan di DPR RI. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kira-kira peluang Jokowi nanti di Golkar, apalagi dalam posisinya nanti yang diperkirakan sangat tinggi? Kabarnya nih, Jokowi diproyeksikan akan menjadi ketua umum Golkar atau ketua dewan pembinanya gitulah. Tentu, kabar Jokowi akan masuk Golkar ini membuat resah berbagai elit di Golkar. Yusuf Kala termasuk yang menyuarakan isu akan masuknya Jokowi ke Golkar dan mengincar posisi di elitnya di Golkar. Kata JK, ya boleh aja. Siapapun boleh masuk Golkar. Tapi untuk menjadi ketua umum partai, wajib sudah menjadi kader Golkar selama 5 tahun. Nah, perkataan JK ini tentu menyinggung posisi Jokowi yang selama ini menjadi kader PDI Perjuangan. Sehingga nggak mungkin menurut JK, ujuk-ujuk dia menjadi ketua umum di Golkar. Tetapi yang menarik, seorang ketua Dewan Pakar Golkar, yaitu Ridwan Hisam, mendadak berkata bahwa sebenarnya Jokowi itu sudah menjadi anggota Golkar sejak tahun 1997. Berarti udah lama banget ya. Alasannya Ridwan Hisam, Jokowi itu sudah menjadi pengurus asosiasi pengusaha mebel dan biasanya pengurus asosiasi itu adalah kader Golkar. Jadi kalau Jokowi mau menjadi ketua Golkar, dia tidak perlu harus mengubah ART Golkar yang mewajibkan syarat untuk menjadi ketua umum harus jadi kader Golkar dulu 5 tahun lamanya. Dan isu akan masuknya orang luar ke dalam Golkar ini juga disinggung oleh Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi ketua Dewan Penasehat di Golkar. LBP bilang, Golkar jangan diatur-atur sama orang luar. Dan ucapan LBP ini senada dengan ucapan Abu Rizal Bakri dan Airlangga Hartarto yang ingin kader Golkar kompak dan tidak terpecah. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang luar itu? Apakah itu Jokowi? Ya belum pasti sih.
Tapi kalau melihat benang merahnya dari kabar Jokowi yang dari PDI Perjuangan dan hendak masuk ke Golkar, bisa dibilang yang dimaksud orang luar itu adalah siapa lagi kalau bukan Jokowi. Sementara itu, partai lain yang juga resah dengan naiknya suara Golkar dan resah dengan kabar Jokowi akan memimpin Golkar tentu adalah Gerindra. Meskipun Prabowo punya potensi menjadi presiden, tetapi nanti segala kebijakannya sudah pasti akan dikontrol oleh parlemen yang kemungkinan besar ketua DPR-nya adalah dari Golkar. Makin menarik kan? Kita ikutin aja dulu serial Rumah Kartu ini karena Pilpres 2024 ini sebenarnya bukanlah akhir cerita, tetapi justru awal dari cerita yang akan menampilkan episode seru di belakangnya. Kita seruput kopi dulu sambil menikmati semua ceritanya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny. Iya, penyampaian dari Bung Denny Siregar tentu ya penyampaian yang luar biasa. Memang sempat ada isu Pak Jokowi digadang-gadang masuk Partai Golkar dan bergabung di sana. Tapi sampai saat ini nggak ada tuh bergabung-bergabung. Kenapa? Tidak mau bergabung. Atau mungkin ditolak. Tak ada pintu masuk baginya untuk bisa menjadi anggota atau menjadi dewan pengurus. Dan gak segampang itu juga, ya minimal ya jadi anggota, karena jadi pernah presiden ya jadi anggota kehormatan ya, kurang lebih. Tapi banyak kabar saya saya lihat ya, Golkar tolak Jokowi katanya. Ini Pak Jokowi katanya mau buat partai super TBK, itu benar atau enggak tuh, atau jalan atau enggak saya nggak tahu lah gitu ya. Tapi ya banyak sekali lah isu-isu tersebut. Nah, kalau saya lihat di sini ya, Luhut si tangan kanan Jokowi sudah berhitung dan dia menyimpulkan Jokowi sudah tamat. Makanya dia bersuara lantang menentang Jokowi yang mau mengobok-obok Golkar. Ini nggak bisa. Karena ini selesai, dia nggak cuma jabat lagi sebagai presiden, lo ngapain gitu ya. Kalau Jokowi pindah Partai Golkar nanti akan hancur Partai Golkar. Sekarang buktinya Jokowi di Partai PDIP dihancurkan oleh Jokowi Firaun. Manusia ibarat kacang lupa kulitnya, Jokowi jilat sana, jilat sini. Rakyat sudah terlanjur rasa Jokowi, apapun narasi untuk menjatuhkan Jokowi, nama Jokowi tetap harum di hati rakyat. Makin tekan, makin merambat kecintaan rakyat kepada Jokowi dan keluarganya. Kinerja Jokowi sudah menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Mau masuk Golkar, PSI nggak ada pengaruh apa-apa yang bakal nyungsep Jokowi. Denny, ulasan Anda sudah nggak relevan lagi. Kok terus Jokowi dibuntuti? Ya kok takut banget sih sama Jokowi gitu ya. Baguslah kalau masuk Golkar apalagi jadi ketumnya. Kan Jokowi ingin totalitas seperti Soeharto. Nggak apa-apa, Jokowi ingin dikenang seperti Soeharto, top marko top. Hahaha katanya ya. Pada sok tahu, pada mendadak yang paling ahli memprediksi. Besok lu mau makan apa aja belum tahu. Kok bikin prediksi? Kalau kemampuan prediksi lu seperti Mr. Q sih boleh lah. Soalnya akurat. Masalahnya selama ini prediksi dugaan-dugaan lu itu nggak ada benar-benarnya. Salah semua. Alamak, ya salah atau gagal jadi tinggal ngeles bikin alasan, iya kan? Ya kan namanya juga memprediksi. Memprediksi itu sesuatu hal yang belum terjadi. Dan kita memprediksi dengan membaca situasi. Makanya muncul prediksi. Nah gitu loh logikanya ya. Jadi kita harus fair juga nih ngomongin itu. Jokowi bakal dapat mobil mewah bernama Gerindra. Boleh dikata sebagai balas budi Prabowo, di mana Pak Prabowo nggak punya penerus yang layak pimpin Gerindra. Terus fitnah jelek-jelekin Pak Jokowi. Namanya dilambungkan PDIP setelah melambung jadi pengkhianat. Jokowi bersama keluarga spekulasi mencari batu loncatan untuk berteduh di bawah pohon beringin Golkar ya. Ini berteduh di bawah pohon beringin Golkar. Kayak semacam apa namanya kemarin ya? Katanya pohon beringin ditembang tukang kayu gitu ya.
Jadi sebesar-besarnya pohon kalau sudah itu ditebang tukang kayu bisa apa gitu ya. Makanya tuh Erlangga Hartarto tuh kan udah diturunkan tuh. Katanya sih seperti itu Jokowi pelakunya. Saya nggak tahu lah ya benar atau enggak. Tapi banyak sekali yang mengatakan seperti itu di media-media yang saya lihat ya. Oke, kemudian berikutnya kita lihat juga ya. Mantap Jokowi, Jokowi orang yang cerdas. Pasti ada maksud baik untuk negara ini di balik itu semua. Karena beliau tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tetap lanjutkan perjuanganmu, Pak. Ini ternak-ternak Jokowi ini ya. Bayangin Pak Jokowi dibilang tahu ke depannya bagaimana. Ya, dukun lu ya. Saya nggak percaya sama Bang Denny ini semenjak kasus Sambo apapun statement orang ini jadi nggak respect. Katanya dulu hidupnya sudah selesai dan mau pulang kampung nggak bisa dipegang omongannya ya bang. Ya namanya juga Pak Jokowi, makanya nggak heran kalau banyak mengatakan sen kanan belok kiri. Apa yang diucapkan berbeda seperti apa yang dilakukan. Nah gitu dia ya. Coba kita perhatikan deh, kita simak baik-baik ya. Bagaimana kita lihat bahwa ketika sudah bukan paripurna ya, purna tugas. Katanya bakal pergi ke Solo, pulang kampung, ngomong cucu, menikmati hari tua, dan lain sebagainya. Tapi ketika hari H, menjelang pilkada, aktif tuh Pak Jokowi. Bahkan ke Jakarta pergi, dari Solo ke Jakarta. Nah, itu berapa jam tuh? Di Jawa Tengah. Ya, cawe-cawe, ngendor sana sini. Bahkan kampanye turun ke jalan. Padahal bukan pemilik partai. Bukan anggota partai lagi sebetulnya, karena sudah dipecat oleh PD Perjuangan. Gitu ya. Luar biasa Pak Jokowi ya, namanya tetap eksis ya. Saya juga salut ya, eksis namanya meskipun banyak yang nggak suka gitu ya. Karena kemuakan masyarakat Indonesia kepada Jokowi, makanya dia apa namanya? Eksis terus ya. Ini strategi pemecah belah itu sendiri. Dia mau memecah belah Golkar dengan Jokowi, tapi analisamu terlalu gampang dimengerti. Memang ada penonton yang tidak paham isi berita insiden ini, tapi saya paham strategi bagian dari partai PDIP untuk menghancurkan keluarga Jokowi. Sebenarnya bukan Prabowo atau Golkar yang mereka benci, tapi Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi bukan orang yang gampang didikte dan dikendalikan. Mereka melihat Jokowi hina sehingga direndahkan dan dicaci atas dasar kebencian dan cemburu. Buat masyarakat cerdaslah menangkap berita-berita propaganda politik seperti ini. Jangan mau diprovokasi, yakinlah mereka ini lebih jahat daripada Pak Jokowi dan Prabowo, tapi bersembunyi dengan slogan buang cilik dan sebagainya. Megawati jauh lebih jahat mengkhianati rakyat dan Presiden Gus Dur. Dia bersekongkol dengan Amin Rais, berebut kekuasaan dengan cara politik. Makanya tidak heran anak buahnya pun ramai-ramai mengkhianatinya. Mungkin nanti lebih parah lagi ketika partai PDIP tidak masuk ke DPR. Mereka akan jadi gelandangan politik seperti Amin Rais. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman ada pendapat lain, silahkan sampaikan di video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam, dan sampai jumpa.